Betapa saya menyelamatkan korupsi yang diurus kantor langsung saya aja 677 triliun. Baik, Bapak Cawapres Pak Muhaimin, saya melihat ya di dalam visi misi Anda itu ada rayaan ICOR 45, efisiensi akan meningkat. Nah, Pak, kalau itu bisa dicapai seperti di tahun 89, 91, maka pertumbuhan ekonomi kita ini bisa mencapai 7% loh. Kalau 4 saja, Anda punya visi targetnya itu ICOR-nya 4 sampai 5. Padahal pertumbuhan dengan 4 saja itu bisa 7% pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga dengan demikian saya kok jadi ingin tahu kenapa di dalam visi misi Anda tingkat pertumbuhan yang ditargetkan hanya 5 sampai 65. Kok tidak berani 7? Kalau 4 apalagi sampai 5 seharusnya berani sampai 7 selesai. Silakan waktu Anda 2 menit. Terima kasih. Kalau membuat target pertumbuhan bisa saja 7-8% bisa saja. Tetapi yang ingin kita wujudkan adalah pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif, di mana setiap pertumbuhan itu memiliki apa yang disebut sebagai dampak langsung di dalam penyerapan tenaga kerja, di dalam peningkatan pendapatan masyarakat, di dalam satu percepatan pemerataan pembangunan. Target 5,5 sampai 6% itu dengan kalkulasi agar kalau kita tidak terlampau realistis, kita khawatir ujung-ujungnya utang luar negeri lagi. Utang luar negeri yang terlampau banyak ini mengakibatkan beban bukan hanya pemerintahan hari ini, tetapi juga anak turun kita akan mengalami banyak beban utang yang panjang. Salah satunya adalah bagaimana agar APBN kita sehat. Sekarang saja presentasi 3.000 triliun APBN aja untuk membayar utangnya cukup tinggi. Sehingga mengurangi tidak kurang dari 20% APBN kita untuk membayar utang luar negeri. Sehingga target yang berjumlah 5,5% sampai 6,5% itu realistis yang akan tidak membebani bagi proses pembangunan kita di masa yang akan datang. Di sisi yang lain kita pasti tahu bahwa salah satu syarat-syarat pertumbuhan yang bisa sehat itu adalah apabila investasi yang masuk juga tidak menjadi beban baru bagi pembangunan nasional kita. Apa beban baru itu? Yaitu tingginya tanggungan bunga-bunga yang harus, terutama kalau utang G2G, yang menjadi beban berat bagi APBN kita hari ini dan di masa-masa yang akan datang. Cukup Bapak? Baik, selanjutnya dipersilakan untuk Pak Mahfud MD untuk kembali menanggapi, waktunya 1 menit, silakan Bapak. Iya begini Pak, kami Ganjar Mahfud itu mentargetkan pertumbuhan ekonomi kita itu 7%. Itu hitung-hitungannya mudah, tadi saya sudah sebut di pertama. Betapa saya menyelamatkan korupsi yang diurus kantor langsung saya aja 677 triliun. Itu kalau dibagi ke UMKM, itu luar biasa. Kemudian yang ditemukan oleh ICW sejak tahun 2014 yang sudah inkrah korupsi itu berapa? 233,7 triliun. Nah ini kalau kita pangkas melalui penegakan hukum yang benar, ini bisa mencapai 7. Tapi Anda menyimpang dari rumus yang selama ini terjadi. Kalau Anda berani dengan ICOR 4 saja, Anda pasti bisa 7%. Pasti bisa 7%, apalagi 4 sampai 5. Nah ini Anda menargetkan segini, tapi pertumbuhan ekonominya cuma 5,6. Secara matematis agar kurang cepat. Selesai. Silakan ditanggapi. Harap tenang. Ditanggapi Ya, Pak Muhaimin. tentu saya sangat setuju. Bukan hanya pemberantasan korupsi yang membawa pemasukan bagi APBN kita, menjaga kebocoran APBN kita, tetapi juga pendapatan negara bukan pajak yang juga menjadi bagian dari andalan. Akan tetapi kita juga harus realistis bahwa 7% itu bisa jadi cuma omong kosong, di mana
Kenyataannya setelah APBN kita jalan sampai hari ini aja 5% yang diterapkan oleh pemerintah hari ini juga masih mengalami banyak kontraksi. Dalam arti utang luar negeri masih menjadi andalan utama. Sekaligus kita juga menyaksikan bagaimana 5% itu realnya di lapangan tidak sampai 5%. Sehingga saya khawatir kalau target 7% itu dipaksakan, ujungnya bukan pertumbuhan yang sehat tetapi pertumbuhan semu yang keropos. Baik. Tenang.